Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan kedua untuk mata kuliah perpajakan 2, eh, saya akan sharing informasi berkaitan dengan PPHOP yang sumber penghasilannya dari satu sumber saja. Nah, pada video sebelumnya saya sudah sampaikan contoh mengenai NPPN ya, wajib pajak yang menggunakan pencatatan dengan norma penghitungan penghasilan itu. Nah, pada bagian 2 ini, saya akan memberikan opsi lain ya, contoh lain yang tidak menggunakan NPPN, pencatatan NPPN. Nah, pada slide ini saya akan menyampaikan tentang contoh yang menggunakan pembukuan ya, menggunakan pembukuan. Sebelumnya saya ingatkan lagi, ini adalah formula untuk menghitung berapa hutang pajak yang harus dibayarkan ya. Di video sebelumnya sudah saya sampaikan, saya hanya refresh saja. Jadi yang pertama yang harus saudara hitung adalah penghasilan netonya, kemudian pengurang dari penghasilan itu, kemudian nanti saudara hitung PPh terhutangnya. PPh terhutang itu bisa dihitung dari penghasilan kena pajak yang saudara hitung atas penghasilan itu dikurangi dengan zakat, kompensasi kerugian, dan PTKP. Nah, tentunya PTKP itu sudah sangat familiar buat saudara. Perubahan terakhir itu 2016 ya, yang WP itu 54 juta, nikah itu 4.500.000 dan seterusnya. Nah, ini contoh pembukuan ya, contoh pembukuan. Jadi ada William Saliba, statusnya adalah menikah 2 anak, alamatnya di Madura. William Saliba ini jenis usahanya adalah perdagangan bebas hasil pertanian dalam bentuk usaha perseorangan. Nah, klasifikasi lapangan usahanya adalah 61310. KLU ini sebenarnya Mbak, itu adalah identitas bagi wajib pajak itu. Wajib pajak itu usahanya apa gitu ya. Yang sering kan pegawai swasta. Pegawai swasta itu umum ya, umum, PNS, dosen itu umum. Nah, untuk KLU ini khusus dalam bentuk usaha perseorangan. Nah, KLU ini fungsinya adalah kita untuk cross check nanti. Kalau pengen tahu kalau menggunakan norma itu tarifnya berapa, itu menggunakan KLU. Nah, untuk kasus ini William Saliba itu menyelenggarakan pembukuan atas bisnisnya. Nah, ternyata pembukuannya seperti ini. Sebenarnya ini versi ringkas saja ya. Kalau versi lengkapnya itu HPP itu ada rinciannya, ada persediaan awal, pembelian, persediaan akhir, kemudian kalau beban usaha itu ada rinciannya juga, ada beban gaji, beban pemasaran, operasional, administrasi umum, dan lain-lain. Nah, saya buat ringkas, posisinya adalah seperti ini. Ada penghasilan, HPP, laba kotor, beban usaha, dan laba bersih. Nah, kita diminta untuk menghitung berapa PPh yang terhutang atas William Saliba tahun 2019. Nah, kita coba hitung. Nah, kalau pembukuan itu omsetnya pasti di atas 4,8. Kalau pembukuan pencatatan itu kita bisa milih sebenarnya. Memilih untuk pencatatan jika omsetnya 4,8. Dengan cara kita melaporkan kalau kita mau menggunakan pencatatan. Nah, kalau menggunakan pencatatan, kita diberikan opsi untuk menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Ya, dengan persentase yang berbeda-beda. Nah, untuk kasus ini kita hitung ya. Kita perlu hitung. Oke, sebentar. Nah, penghasilan itu. Nah, dari kegiatan usaha. Kalau sebelumnya kita langsung presentasekan. Kalau ini tidak. Kita ambil dari laba bersihnya, yaitu 387.500. Pekerjaan lain ada? Tidak ada. Sehingga ketemu penghasilan neto. Nah, sebelum kita lanjutkan, saya ingin menyampaikan bahwa yang ada di sini itu anggap adalah ini fiskal ya, sudah menjadi fiskal. Nah, nanti pada pertemuan ketiga saya akan menjelaskan tentang deductible expense dan non-deductible expense. Jadi deductible expense dan non-deductible expense itu sederhananya adalah logikanya adalah ada beban yang tidak boleh menjadi beban, tidak boleh menjadi pengurang. Ya. Kemudian ada penghasilan yang tidak boleh menjadi penambah penghasilan. Kemudian nanti akan timbul koreksi positif. Nah,
kondisi yang ada di slide ini adalah kondisi normal dan sudah dikoreksi fiskal dan boleh menjadi pengurang. Nah, nanti minggu depan kita bahas tuh beban yang boleh menjadi pengurang dan penghasilan yang boleh menjadi penambah penghasilan. Ya, jadi kita kondisinya ini normal aja dulu ya, normal aja. Nah, kemudian zakat, ada nggak zakatnya? Oh, tidak ada. Kompensasi kerugian nggak ada. Kemudian PTKP-nya adalah K2. Nah, K2 berarti 54 juta ditambah 4.500.000 dikalikan 2. Dikalikan 3 ya, karena nikah satunya. Jadi jumlah pengurangnya adalah 67.500. Setelah dihitung, penghasilan kena pajaknya adalah 320 juta. Nah, kita hitung Mas, Mbak, PPh terhutangnya. 5% itu 50 juta. Kemudian 15% itu 200 juta. Kemudian 25% itu sisanya ya. Sisanya dari ini. Kemudian kita kalikan tarif masing-masing. Oke. Nah, jadi PPh terhutangnya adalah 50 juta. Yang William Saliba harus bayarkan ke negara. Itu ya, untuk yang Saliba. Nah, itu ya, untuk yang pertama. Nah, kemudian untuk kasus kedua, William Borges, ya, itu menikah, punya anak 3, usahanya kantor akuntan publik, menyelenggarakan pencatatan dan menggunakan NPPN atas aktivitas bisnisnya. Nah, ini sama dengan kasus yang video sebelumnya ya. Dia pakai NPPN. Pakai NPPN. Nah, kalau NPPN, kemudian ini kantor akuntan publik, itu kalau saudara cek itu 50%. Nah, kalau seperti ini Mas, Mbak, kita hanya memasukkan saja William Borges. Nah, karena kita pakai NPPN, kita langsung memasukkan saja 4.300.000. Nah, tapi yang di presentasenya itu hanya 50%. Jadi saudara kali 50%. Normanya itu hanya 50%. Jadi hanya 50% saja yang masuk menjadi penghasilan neto. Nah, selebihnya saudara harus jumlahkan seperti biasa. Zakatnya juga tidak ada, kompensasi kerugian tidak ada. Nah, ini K3 ya. Kalau K3 ini kalikan 4. Jadi penghasilan kenapannya adalah 2 miliar. Sehingga PPh terhutangnya adalah ini 250 juta. Sisanya adalah ini. Dikalikan ini 30% ya. Jadi saudara kalikan. Jadi pajak yang dibayarkan oleh William Borges itu 500 juta. Nah, kira-kira ini saudara kan bisa melihat ya, memberikan secara visual. Melihat secara visual. William Saliba itu omsetnya di atas 4,8 ya. Bayar pajaknya 50 juta. William Borges itu hanya 4,3, di bawah 4,8. Bayar pajaknya 568 juta. Nah, itu kan sebagai perbandingan saja ya buat saudara. Kira-kira bukan masalah untung rugi, tapi ini adalah opsi ya. Saudara mau pakai pembukuan, pencatatan, pembukuan itu ya harus ada laba ruginya lengkap. Kalau pencatatan hanya omset saja yang ditampilkan, kemudian nanti ada persentase yang digunakan untuk menjadi penghasilan itu. Itu ya. Tentunya contoh ini dari WPOP dengan satu sumber penghasilan itu memang berbeda dengan contoh yang saudara dapatkan di perpajakan 1. Kalau perpajakan 1 kan sebagai karyawan gitu ya.
kemudian ada tunjangan dan lain-lain. Nah, itu nanti pasti ada juga, pasti ada tampil juga. Tapi ini dengan dua sisi yang berbeda. Sehingga wawasan saudara mengenai wajib pajak orang pribadi itu bukan hanya sebagai karyawan, tapi sebagai pengusaha juga. Ya, gitu ya. Semoga video ini bermanfaat. Ya, semoga video ini bermanfaat. Kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.